Kenalkan, nama saya Rika Jayakusumawardhani dengan NPL 50012111014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aturan Simpson 1/3. Hal yang akan dipelajari nantinya ada pengenalan mengenai aturan Simpson 1/3, lalu ada contoh soal, yang ketiga ada codingan MATLAB. Aturan sepertiga Simpson adalah metode integrasi numerik yang menggunakan polinomial orde kedua untuk memperkirakan integral definit dari sebuah fungsi di selang tertutup. Aturan Simpson sepertiga ini merupakan cara yang sangat efisien dan akurat untuk menghitung integral, khususnya pada fungsi yang mulus atau polinomial. Integral sepertiga Simpson ini cenderung lebih efektif untuk menghitung fungsi polinomial apabila dibandingkan dengan integral trapesium. Cara kerja dari aturan sepertiga Simpson. Yang pertama, grafik akan dibagi menjadi subinterval yang berjumlah n. N harus bernilai genap karena nantinya sepertiga Simpson memerlukan polinomial orde kedua untuk pendekatan, dan polinomial orde kedua memerlukan titik akhir yang dipilih dengan kelompok yang berpasangan. Setiap subinterval memiliki lebar yang sama, yang dihitung dengan rumus H sama dengan B min A per N. B sendiri adalah titik akhir, A adalah titik awal, N adalah jumlah subinterval. Yang kedua, fungsi akan diintegrasikan fx dievaluasikan pada titik-titik yang berbeda sepanjang interval. Di titik awal A, yaitu fa, selanjutnya untuk titik x1 yang merupakan hasil dari A ditambah H, lalu x2 A ditambah 2H, x3 A ditambah 3H, seterusnya sampai dengan xn-1 sama dengan B min H. Lalu di titik akhir B, yaitu yang ketiga, setelah mendapatkan nilai-nilai dari FA, fx1, fx2, fx3, semua hasil dari fungsi-fungsi tersebut akan dimasukkan kepada rumus, pada formula sepertiga Simpson, yaitu integral A sampai dengan B fx dx sama dengan H per 3 FA ditambah 4 dikali dengan semua jumlah dari fungsi ganjil seperti fx1, fx3, fx5 ditambah dengan 2 dikali dengan f dikali dengan jumlah dari fx genap seperti fx2, fx4, fx6 dan ditambah dengan fb. Berikut adalah contoh soal yang saya buat untuk lebih memahami mengenai aturan Simpson 1/3. Fungsinya sendiri adalah x kuadrat, titik awalnya 0, titik akhirnya 1, dengan dibagi menjadi 4 subinterval. Ditanya luas di bawah kurva menggunakan aturan Simpson 1/3. Pertama-tama kita menghitung lebar dari subintervalnya. Masukkan rumus H sama dengan B min A per N. Untuk B-nya sendiri adalah 1, A-nya sendiri 0, dan N-nya 4. Didapatkan hasil dari lebar dari setiap subinterval adalah 0,25. Lalu dicari nilai FA, fx1, fx2, fx3, dan fb. Selanjutnya, setelah didapatkan semua nilai-nilainya, dimasukkan ke dalam rumus sepertiga Simpson. Karena dari contoh soal hanya untuk fx ganjilnya ada fx1 dan fx3, fx1 dan fx3 akan ditambahkan lalu dikalikan dengan 4. Lalu untuk fx genapnya ada fx2 yang akan langsung dikalikan dengan 2 ditambah dengan fb. Lalu angka-angkanya dimasukkan pada rumus, didapatkan nilai luas di bawah kurva
apabila menggunakan aturan Simpson 1/3 didapatkan nilainya sekitar 1/3. Terakhir ada codingan MATLAB. Ini adalah grafik yang didapatkan setelah memasukkan rumus-rumus MATLAB. Untuk garis biru adalah garis dari fungsi X kuadrat, sedangkan garis merah adalah parabola dari sepertiga Simpson. Untuk yang titik-titik hitam itu adalah titik-titik dari titik-titik dari titik evaluasi. Ada 0 atau yang A, lalu ada 0,25, selanjutnya ada 0,5, dan ini 0,75. Pertama-tama, untuk definisi fungsi dari interval dan jumlah subinterval dimasukkan pada codingan MATLAB. Untuk A-nya sendiri 0, B-nya sendiri 1, dan N-nya ada 4. Untuk penghitungan H sama dengan B min A per N. Untuk codingannya dapat dilihat di layar. Dari hasil codingan MATLAB didapatkan nilai untuk perkiraan luas kurva di bawah integralnya sendiri sebesar 0,3333 yang sama dengan perhitungan sebelumnya sebesar 1/3. Lalu selanjutnya ini ada grafik aproksimasi dari Simpson 1/3 dan grafik fungsi X kuadrat. Sekian dari saya. Terima kasih.